Gue nggak gila-gila masuk surga, say. Gue mah di neraka juga udah nggak apa-apa. Happy. Ketemu teman-teman gue banyak. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara di situ. Ketemu Michael Jackson. Nah, ketemu Michael Jackson. Ketemu siapa lagi? Penyanyi reggae cewek yang meninggal gara-gara overdosis tuh siapa? White siapa tuh? Amy Whitehouse. Gue ketemu Amy Whitehouse di neraka. Terus gue ketemu siapa lagi? Nanti Beyonce. Gue mending masuk neraka aja. Di situ gue banyak ketemu sama artis-artis juga. Bukan artis Indonesia ya, males banget. Sebagian kita meremehkan neraka dengan azab neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahwanu ahli nari adaban. Orang yang paling ringan azabnya di neraka. Rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan. Seorang yang di dua telapak kakinya ditaruh bara api. Dia tidak dimasukkan ke neraka. Hanya diletakkan dua bara api di bawah kakinya. Yaghli minhuma dimahuhu. Otaknya mendidih, jamaah. Itu azab yang paling ringan. Kita nggak akan melihat azab seperti itu di dunia. Orang di dunia diazab mungkin sebuah hukuman yang paling menakutkan buat manusia. Itu hukuman mati. Enak orang dibunuh mati, selesai. Dia berada di kehidupan selanjutnya. Adapun orang yang diazab di neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Nggak mati, coba. Seharusnya orang dibakar itu mati. Bisa dibayangin bagaimana dua bara api itu panasnya melewatin syaraf-syaraf kaki dia, melewatin paha dia, membakar yang namanya usus dia, jantung dia, naik ke kepala, otaknya mendidih, dan dia hidup. Api neraka utama tadi itu bukan hanya berkobar-kobar, tapi pada saat disemprotkan ke tubuh seseorang nanti, naudzubillah, yang melanggar melakukan dua perbuatan ini, apinya akan melengket ke tubuhnya sampai terbakar, baru padam api tersebut. Diulangi lagi, begitu terus, tidak akan pernah habis sampai dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ancaman ini berlaku bagi seorang muslim yang dengan syahadatnya pun dia sudah bisa masuk surga sebenarnya, tapi akan dimasukkan ke neraka. Dan ini baru satu jenis siksaan karena bahaya lisan dan contoh perilaku. Belum bicara masalah dosa zina, belum bicara masalah dosa riba, belum bicara masalah dosa durhaka dengan orang tua, ditambahkan azab-azab kepada mereka. Sangat konyol kalau orang mengatakan tidak ada masalah, saya disiksa dulu di neraka, toh akhirnya saya akan masuk ke dalam surga. Ini perkataan syaitan yang akan menyesatkan setiap mukmin yang akhirnya menganggap remeh dosa. Subhanallah, Allah mengatakan sesungguhnya api itu sampai ke dalam jantung manusia dan api itu melengket pada mereka. Inna alaihim muqsadah. Tidak cukup sampai situ teman-teman sekalian. Allah menutup surah ini dengan kalimat, kata ulama, yang luar biasa. Kalimat ini menandakan siksaan yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Fi amadin mumaddadah, kata Allah, dan mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan. Kata ulama tafsir, penutupan surah ini luar biasa kalau orang memahaminya. Rasionalnya begini, kalau masjid ini kita tutup semua, tidak ada lubangnya sedikit pun, lalu kemudian kita bakar dengan api, teman-teman sekalian, ada orang yang mau dibakar di sini, nggak diikat di tiang, dibiarkan dia berlari-lari sana sini, tapi penuh dengan api ruangan ini. Pasti dia akan mati terbakar, tapi ada jeda pada saat dia lari ke sana, dia lari ke sini, ada jeda, dia tidak rasakan panasnya api. Kalau ada orang kita ikat di tiang masjid ini, lalu kita bakar, ditutup semuanya, dia nggak bisa lari karena terikat, juga masih ada jeda di mana dia bisa menginjak-injakkan kakinya ke lantai sehingga api dari bawah kakinya padam. Memang dia terbakar, tapi masih ada jeda di mana dia tidak rasakan panas. Tetapi teman-teman sekalian, renungi makna ayat ini, namanya tadabbur, mengambil hikmah dan hukum yang Allah inginkan. Kalau kita tancapkan tiang di atas atap masjid ini, ditancapkan tiang seperti misalnya tiang lampu yang besar, lalu kita ikat seseorang di situ, kemudian dibakar ruangan ini, dia bergerak kiri kanan pun tetap akan merasakan panasnya api siksaan tersebut per detiknya. Dan ini kata ulama adalah makna yang luar biasa
mengandalkan sudah cukup seorang muslim meninggalkan dosa ini, saudara. Surah ini teman-teman sekalian mengajarkan kepada kita tentang bahayanya menyalahgunakan lisan. Dan dari sisi lain lisan dalam agama kalau dipergunakan dengan kebaikan maka akan baik. Anda kalau menggunakan lisan Anda dengan baik walaupun fisik Anda punya kekurangan, orang akan suka dengan orang yang lisannya baik, santun kalau bertutur kata, yang keluar dari mulut seorang muslim cuma nasihat, tanya kabar, ilmu yang bermanfaat. Tidak ada sesuatu yang menjatuhkan orang lain, tidak ada sesuatu yang menyakiti orang lain atau menceritakan aib orang lain. Maka dia akan disuka oleh orang umumnya. Dan kalau ada seseorang yang lisannya tajam, walaupun tampannya orang paling tampan di dunia, paling kaya, tapi kalau lisannya tajam, suka menghina orang lain tidak suka dengan dia. Itu secara kehidupan manusia. Juga di sisi Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sangat murka dengan orang yang menyalahgunakan lisannya. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Laisal mu'nu bitta'ani walal la'an. Bukan sifat orang mukmin yang suka la'an dan ta'an. Ini dua-duanya bahaya lisan. Suka melaknat, menyal-nyalkan orang, kamu sial, kamu gini, kamu buruk, selalu dihina, dikata-kata yang tidak baik, menjadikan. Dan juga ta'an, suka menghina-hina orang lain. Dua-duanya ini adalah sifat bukan orang mukmin, bukan orang mukmin. Jadi dijelaskan oleh Nabi SAW.